Selamat pagi semua. Apa kabar? Luar biasa. Hari ini hari Minggu. Hari di mana kita memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita mulai Bina Iman online ya adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita serta sikap doa yang baik sebelum kita mulai. Berdoa dulu ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Ya Bapa, sebentar kami akan memulai Bina Iman online hari ini. Berkati dan lindungi kami senantiasa dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Kak Dewi mau menyampaikan sesuatu nih. Hari ini Kak Dewi punya kejutan untuk adik-adik. Wah, apa ya? Nanti sebelum adik-adik melihat kejutannya, adik-adik tahu nggak? Ini minggu ini pertemuan ke-21 adik-adik. Wow, 21 kali kita melakukan Bina Iman secara online. Dan tepuk tangan untuk adik-adik semua karena tetap setia dan sabar untuk di rumah saja. Nah, mari kita bergembira dengan bernyanyi, mari kita bersukaria. Yuk adik-adik bangkit berdiri ya. Ayo siap-siap semuanya. Ajak mama dan papa untuk bernyanyi bersama kita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo, siapa yang masih sedih? Udah gak boleh sedih lagi ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Ayo adik-adik yang masih sedih, sudah tidak boleh sedih lagi ya. Kita nyanyi lagu yang kedua. Siap-siap lagu yang kedua adik-adik. Aku pahlawan kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi adik-adik. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan pimpinlah kita, siapakah lawan kita?
Benar adik-adik, kalau Tuhan sudah pimpin kita, siapa yang akan jadi lawan kita? Tidak ada. Nah, sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan cerita. Ini kejutannya adik-adik. Kira-kira siapa ya yang akan membawakan cerita? Kita duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita dengarkan cerita ya. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali di Bina Iman Online. Ya adik-adik, tentu adik-adik udah kangen kan dengan kakak? Coba siapa yang masih ingat kakak siapa ya ini? Coba, oh betul, Timit, kenal kan siapa ini? Joel? Ya betul, adik-adik ini ada kakak Doris ya. Pagi ini kakak Doris akan bercerita tentang Santo Fransiskus. Ya, adik-adik, ini ada boneka Santo Fransiskus. Adik-adik kenal tidak dengan Santo Fransiskus? Siapa yang tahu ya? Santo Fransiskus adalah santo pelindung dari gereja paroki Sukasari yang setiap tanggal 4 Oktober kita memperingatinya sebagai pesta nama Santo Fransiskus. Yuk adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita mendengarkan sedikit tentang cerita Santo Fransiskus. Santo Fransiskus dilahirkan di kota Assisi. Kota Assisi itu di mana ya? Di daerah Roma sekitar tahun 1812 ya. Santo Fransiskus pun punya ayah yang bernama Bernardus dan ibunya Rita Pica. Mereka dari keluarga yang kaya raya sebagai seorang pedagang kain yang terkenal. Hartanya berlimpah-limpah. Tapi Santo Fransiskus tidak suka dengan kemewahan ayahnya. Dia suatu hari bermimpi dan mendengarkan suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Apa ya itu artinya? Jadi mulai dari saat itu, setelah Fransiskus mencari-cari artinya, akhirnya Fransiskus berniat untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya. Nah, waktu ketika dia sedang berada di gereja, Fransiskus mendengar suara kembali. Katanya, "Fransiskus, tolong betulkan gerejaku yang sudah mau rubuh." Terus Fransiskus kaget, siapa ya yang berkata? Dia lihat kiri kanan, tidak ada suara. Ternyata suara itu suara dari siapa adik-adik? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata begitu kepada Fransiskus. Kemudian Fransiskus kembali ke rumahnya untuk mengambil kain-kain, golongan-golongan kain untuk dijual. Nah, hasil dari penjualan bahan-bahan kain itu untuk membangun gereja. Gereja yang udah mau roboh itu dibangun menjadi gereja yang bagus dan mewah. Berkat siapa? Berkat Fransiskus ya. Kemudian ketika ayahnya tahu Fransiskus mengambil bahan, tumpukan bahan di gudang rumahnya, ayahnya Fransiskus sangat marah sekali adik-adik. Dia mencari Fransiskus dan ketemu ketika Fransiskus ada di gereja. Akhirnya bapaknya berkata, "Fransiskus, kamu harus pulang ke rumah." Tapi Fransiskus berkata, "Tidak mau ayah, aku tidak mau pulang ke rumah. Aku lebih suka diam di rumah Tuhan." Tapi ayahnya berkata, "Kalau kamu tidak mau pulang, nanti kamu tidak dianggap lagi anak dan juga tidak akan diberi harta warisan untuk kamu." Ketika ayahnya berkata begitu, Fransiskus tidak takut, malah dia membuka jubahnya. Jubahnya yang bagus itu dia buka, dia berikan ke ayahnya. Kemudian dia berkata, "Ayah, aku mau menjadi pelayan Tuhan."
Kemudian dari saat itu Fransiskus melayani Tuhan dan kemudian membuat suatu ordo yang disebut Ordo Fransiskan. Ordo Fransiskan ciri-ciri khasnya dengan jubah warna coklat. Ya adik-adik, selain Fransiskus melayani Tuhan dan umat sesamanya, Fransiskus juga senang dengan binatang-binatang. Adik-adik tahu di sebelah kakak ada binatang apa ya? Ada binatang apa ini? Ada binatang bebek, ada binatang ini apa, lion, ada juga ikan. Banyak sekali binatang-binatang yang suka pada Fransiskus. Pada suatu hari ketika Fransiskus sedang berkhotbah di sebuah taman yang luas, tiba-tiba segerombolan burung datang terbang mengelilingi Fransiskus. Fransiskus merasa terganggu dengan suara cuit-cuit burung. Kemudian Fransiskus berkata, "Hai burung-burung, diam sejenak. Kamu harus mendengarkan khotbah aku dulu." Ketika berkata gitu, burung-burung pun diam. Dia menclok di mana dia tempat. Kemudian dia mendengarkan khotbah dari Fransiskus sampai selesai. Dan juga ada seekor kelinci yang ketika itu sedang berlompat-lompat. Kemudian Fransiskus berkata, "Hai kelinci, kamu diam sejenak, dengarkan khotbahku." Kemudian kelinci itu malah naik ke pangkuan Fransiskus untuk mendengarkan khotbah dari Fransiskus. Ya adik-adik, di sini Fransiskus selain meskipun dianya jadi orang kaya, orang yang sangat terkenal, keluarganya begitu kaya raya, tapi dia meninggalkan keduniawiannya itu untuk mengikuti Yesus, mau menjadi pelayan Yesus dan sesama. Dan juga selain itu Fransiskus senang kepada binatang-binatang. Dia senang berbicara dengan binatang-binatang, dan binatang-binatang pun suka untuk mendengarkan khotbah-khotbah dari Santo Fransiskus Assisi. Ya adik-adik pun dapat berbuat seperti Santo Fransiskus, melayani Tuhan. Meskipun adik-adik hanya di rumah aja, tapi adik-adik pun dapat melayani sesama, melayani mama, papa, adik, dan teman-teman juga. Dan juga adik-adik jangan lupa berdoa. Ya adik-adik, karena sekarang kita masih dalam masa pandemi, adik-adik jangan lupa cuci tangan dan pakai masker bila keluar rumah, biar adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Yuk. Nah adik-adik, demikianlah cerita Fransiskus pada pagi hari ini. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dadah. Yuk adik-adik, sekarang kita mulai aktivitasnya ya. Untuk alat dan bahannya, adik-adik siapkan. Yang pertama, ada kertas warna, lalu ada lem atau double tip. Adik-adik juga siapin gunting dan spidol, serta tutup botol atau tutup toples. Nah, yang pertama kita pakai warna coklat. Nah, adik-adik sekarang kita mau bikin badannya Santo Fransiskus. Yang pertama, adik-adik bisa lipat dua seperti ini. Sudah menjadi dua seperti ini, adik-adik buka lagi ya. Setelah itu, adik-adik bisa lipat seperti ini. Nah adik-adik, badan Fransiskusnya udah jadi nih. Sekarang kita bikin kepalanya ya. Adik-adik ambil kertas warna orange ini, lalu lipat dua seperti ini. Setelah itu, adik-adik gambar polanya seperti ini ya, menggunakan spidol. Nah setelah itu, adik-adik bisa gunting polanya ini menggunakan gunting. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, bisa minta bantuan ke papa, mama, atau kakaknya ya. Nah, setelah jadi, polanya akan seperti ini adik-adik.
Adik-adik bisa taruh kepalanya di sini, ditempel menggunakan lem. Lalu tangannya di sini. Dan jangan lupa adik-adik membuat ikat kepala ya. Nah, kakak udah punya nih yang udah jadi. Ini dia. Untuk hasil karya adik-adik, kakak tunggu ya. Bagaimana adik-adik? Ceritanya seru kan? Iya, bagus ya ceritanya ya. Tentang Santo Fransiskus Assisi, Santo Pelindung Gereja. Nah, adik-adik juga sudah membuat aktivitasnya kan? Aktivitasnya lucu ya. Itu nanti bisa dijadikan pembatas pada saat adik-adik membaca kitab suci. Kitab sucinya jangan putus ya bacanya ya, tetap diteruskan. Walaupun bulan kitab suci nasionalnya sudah berakhir ya, tetapi membaca kitab suci harus tetap dilakukan setiap hari ya, karena itu adalah hal yang baik. Nah, sebelum kita akhiri Bina Iman, kita nyanyi dulu satu lagu ya. Kita nyanyi Tanganku Kerja Buat Tuhan ya. Ayo adik-adik, kita masih bersuka cita. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kita membantu orang tua, itu kerja buat Tuhan juga ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah, tetap semangat adik-adik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Siapkan hati dan pikiran kita serta sikap doanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan contoh teladan yang baik lewat Santo Fransiskus Assisi. Semoga apa yang menjadi teladan Santo Fransiskus Assisi dapat kami tiru dan contoh dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, Bina Iman sudah selesai. Sebentar kami akan mengakhirinya. Terima kasih atas segala berkat dan rahmat-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Bina Iman online-nya sudah selesai. Tapi adik-adik jangan bersedih. Minggu depan Bina Imannya masih tetap ada ya. Nah, Adi mau ingetin adik-adik untuk tetap di rumah saja, untuk tetap menggunakan masker, untuk tetap menjaga jarak. Dan satu lagi adik-adik, cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi, sayur dan buah. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan ya. Dah.